Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kita semua akan belajar bersama mengenai bundengan, mengenai apa itu bundengan, bagaimana cara memainkan bundengan, bundengan berasal dari mana, terus latar belakang bundengan dan sejarahnya itu seperti apa. Kita akan mempelajarinya bersama-sama karena saya juga belum terlalu mengenal bundengan. Oleh karena itu lebih baik kalau kita cari referensi bersama-sama, kita lihat di internet, kita pelajari bersama, lalu kita ambil poin-poin penting yang bisa kita ambil apa aja. Oke, di sini saya sudah membuka YouTube. Sekarang saya cari video berkaitan tentang bundengan yang bisa kita tonton bersama. Kita ada beberapa di sini yang kita pilih yang ini. Coba kita pilih yang ini. Dari Mansatu Wonosobo. Wonosobo, the soul of Java. Cinta memberikan kita kasih sayang, membuat kita ingin melakukan hal yang terbaik kepada orang yang kita cintai, merawat dan menjaganya. Begitupun cinta kepada tanah air Indonesia. Cintai tanah air berarti kita selalu ingin memberikan rasa kasih sayang kita dalam bentuk pengabdian maupun pemeliharaan terhadap tanah air Indonesia. Bagaimana kita menunjukkan rasa cinta tanah air kita? Ikuti video ini terus dan saksikan hingga selesai. Budaya Indonesia yang menyebar di berbagai daerah patut kita apresiasi, termasuk di daerah Wonosobo dengan alat musik bundengannya yang awalnya berupa alat berteduh pengembala bebek saat hujan, yaitu kuangan. Jadi poin pertama adalah bundengan sebenarnya adalah dulunya alat untuk para pengembala bebek berteduh dari hujan. Dulu disebutnya koangan. Terbuat dari kelopak ruas bambu yang diberi senar dan bilah bambu. Cara memainkannya dipetik dan disebut bundengan karena dibuat dari pelepah dan bilah bambu. Menghasilkan efek suara berdengung. Nah, teman-teman, ini merupakan musik bundengan asli Wonosobo. Nah, ternyata belajar budaya asli Indonesia itu sangat menyenangkan loh, teman-teman. Petikan senar dari seorang maestro bundengan yang telah berhasil menciptakan nada-nada tak kalah indah dari alat musik di era ini. Poin selanjutnya yaitu bundengan dimainkan dengan cara dipetik. Dengan kita mempelajari budaya asli Indonesia, ini menunjukkan bahwa kita memang mencintai Indonesia. Kita mau mempelajari dan merawat budaya kita agar menjadi identitas Indonesia dan tidak diakui oleh negara lain. Nah, selain mempelajari budaya asli Indonesia, cinta tanah air juga bisa kita tunjukkan dengan menggunakan produk-produk dalam negeri. Kita sama-sama menggunakan dalam negeri, juga menggunakan pakaian dalam negeri seperti batik. Tidak hanya untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air terhadap Indonesia, namun banyak tantangan yang membuat kita kesulitan untuk menunjukkan rasa cinta tanah air tersebut. Untuk rakyat Indonesia, khususnya Indonesia, akan menjadi bangsa, harapan bangsa. Jika rasa cinta tanah air kalian khusus, maka hanya jumlah Indonesia. Oleh karena itu, marilah kita menunjukkan rasa cinta tanah air pada Indonesia dengan mulai melakukan hal-hal kecil yang bisa kita. Cintai Indonesia, lestarikan budaya. Cintai Wonosobo, lestarikan budaya. Oke, videonya sudah selesai. Jadi ada beberapa poin yang bisa kita ambil tadi. Yang pertama, bundengan itu dulunya adalah koangan
Koangan itu adalah alat yang digunakan oleh para penggembala ke sawah untuk berteduh dari hujan. Yang kedua, bundengan dibuat dari bilah dan lembaran bambu. Yang ketiga, jelas bundengan berasal dari Wonosobo. Yang keempat, bundengan dimainkan dengan cara dipetik. Tadi juga sudah kita lihat bersama bahwa bentuk bundengan seperti itu, seperti tempurung kura-kura kalau menurut saya. Sekarang kita cari video lain biar referensi kita makin banyak. Kita coba video yang lain. Coba video ini. Sering begini semangat banget sih ngangon bebeknya. Bebek, Bundengan sudah cari pernah makan masuk yang TV. banyak ya, biar tambah gemuk. Perhatikan deh Fems, ada yang beda dari penggembala bebek di Wonosobo. Mereka gunakan penutup kepala khas dari bambu. Nah, bundengan biasanya dipakai seperti ini kalau tidak sedang dimainkan sebagai alat musik. Digunakan oleh para penggembala. Namanya koangan Fems. Koangan bentuknya unik. Kalau dipakai hampir menutupi separuh tubuh si penggembala bebek. Jadi aman dong dari sengatan matahari terik dan hujan. Fems, tahun 60-an koangan berfungsi juga sebagai alat musik khas Wonosobo. Dikenal dengan sebutan bundengan. Cara membuat bundengan tidak sulit. Bahan utamanya dari bambu apus dan tali ijuk sebagai pengikatnya. Potong sesuai ukuran rangka bundengan, kira-kira 1,2 hingga 1,5 meter. Lebarnya antara 90 cm hingga 1 meter. Satukan potongan bambu sampai bentuknya menjadi rangka Fems. Lapisi dengan sumpring atau pelepah pohon bambu kering agar bundengan tidak bocor dan keluar suara merdu saat dimainkan. Sumpring dan rangka bambu diikat kencang dengan tali ijuk Fems. Ijuk juga digunakan sebagai senar atau dawai. Sekarang sih bisa juga digunakan senar nilon. Senar dari dan tidak bundengan mudah putus tuh. biasa dibuat menggunakan ijuk, tapi kalau sekarang karena sudah modern biasanya ada juga yang memakai benang nilon biar lebih awet. Biyen kan bapak kula nggih kados niku bundengan koangan wonten musiki. Terus tinggal bapak kula teng sawah. Terus niku kan tinggal teng omah. Lah teng omah kan mboten wonten wong. Kula tesih cilik niku. Dolanan niku tang ting tang ting tang ting tang ting. Suwe-suwe niku yo saged banter saged sak kendang niku yo saged niku. Sekarang bundengan siap dimainkan deh. Wah, alunan musik bundengan menyerupai suara gamelan ya Fems. Lantunan musiknya syahdu, bisa menenangkan pikiran, adem, ayem. Fems, bundengan juga terdapat 3 lembar inggis atau potongan kulit bambu. Jika diselipkan tegak, bisa menghasilkan efek suara gendang. Alasan inilah koangan disebut juga bundengan. Sebagai seniman bundengan, Pak Munir kerap mendapat undangan untuk tampil. Maklum, orang yang menguasai alat musik tradisional ini gak banyak Fems. Agar tetap lestari, bundengan kini dimasukkan sebagai kegiatan ekstrakurikuler di SMPN 2 Selomerto, Wonosobo sejak tahun 2015 lalu. Nah, ini yang bagus dari bundengan adalah sekarang bundengan sudah dimasukkan dalam ekstrakurikuler di sekolah SMP di Wonosobo. Jadi dengan kegiatan ini kita bisa berharap bahwa bundengan ini bisa terus lestari dan tidak akan punah. Karena untuk sekarang orang yang bisa memainkan alat musik bundengan itu tergolong masih sangat sedikit di Wonosobo sendiri. Wah, ide bagus tuh Fems. Pasti seru belajarnya. Butuh kesabaran dan pendekatan yang lebih untuk mengenalkan seni bundengan pada generasi milenial agar tetap menyenangkan dan tidak bikin bosan.
Ayo, semangat ya belajarnya. Kekhawatiran jadi berkurang ya, Fems. Soalnya seni bundengannya sudah dikenalkan kembali pada anak-anak Wonosobo. Semoga tetap lestari ya. Oke, videonya udah selesai. Sekarang waktunya kita merangkum beberapa poin-poin yang udah kita lihat tadi. Sebenarnya di video kedua nggak terlalu banyak ya yang bisa kita ambil lagi, soalnya yang ada di video kedua juga sudah disebutkan di video pertama. Jadi mungkin mari kita cari apa itu bundengan di Google. Coba kita ini. Jadi bundengan adalah alat musik asal Wonosobo, Jawa Tengah yang memiliki bentuk unik. Dengan bentuk menyerupai tameng yang menguncup di bagian atasnya. Bundengan dibuat dengan bahan dasar kelopak ruas bambu dan senar. Alat tersebut juga dapat mengeluarkan bunyi nyaring yang mirip dengan gamelan. Bundengan dipercaya telah muncul sejak lama, bahkan menurut kitab Wreta Sancaya, keberadaannya telah ada sejak abad ke-12. Fungsi awal bundengan sendiri memang bukan sebagai alat musik, melainkan sebagai alat berteduh. Layaknya sebuah caping, para penggembala unggas biasa memakainya sebagai pelindung diri dari hujan dan matahari. Namun bundengan memiliki bentuk yang lebih panjang dan lebar. Umumnya, bundengan memiliki tinggi kurang lebih 1,5 meter dan lebar sekitar 50 cm. Dengan bentuk yang besar tersebut, bundengan dapat melindungi tubuh dan bagian kepala hingga sebagian belakang tubuh. Oke, saya rasa sekian yang bisa saya sampaikan, yang bisa kita pelajari bersama kali ini. Sudah cukup banyak yang bisa kita pelajari tentang bundengan. Semoga bisa bermanfaat.